Halo, apa kabar semuanya? Pernahkah Anda bingung ketika Anda ditanya orang, kerjaan kamu sekarang apa? Mungkin untuk orang yang single profession akan dengan mudah mengatakan, oh, saya adalah seorang pengajar, atau saya adalah seorang videographer, atau saya adalah seorang konsultan branding, dan lain-lain. Untuk orang yang single profession, itu akan menjadi pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana jika dalam satu pribadi kemudian ia melakukan ada banyak kegiatan dalam satu waktu sekaligus? Apakah itu merupakan kesalahan? Apakah itu artinya dia tidak fokus? Atau haruskah kita mengeliminasi activity kita sehingga kita mendapatkan single profession? And here's to a better life. Nah, saya mau kenalin Anda dengan orang-orang aneh berikut ini. Orang-orang seperti ini sulit dimasukkan atau dikotakkan dalam satu profesi yang mewakili mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kesulitan menjawab pertanyaan, "What do you do?" Ketika dunia menginginkan satu buah jawaban, tetapi orang-orang seperti ini mengerjakan beberapa roles dalam hidupnya. Nah, salah satu orang tersebut adalah saya. Orang-orang yang percaya bahwa roles dalam sebuah kehidupan itu tidak sama seperti pilihan berganda, di mana yang benar hanya satu jawabannya. Nah, selain itu ada beberapa tokoh lagi ya, mungkin saya akan presentasikan kepada Anda. Ada Dr. Bob Child, pembuat biola dan juga seorang psikolog. Ada Jack Conte, dia adalah seorang CEO Patreon dan juga seorang musisi. Ada Leonardo da Vinci yang kita kenal sebagai seorang seniman, ahli matematika, penemu dan juga penulis. Ada Tom P yang merupakan dokter bedah plastik dan juga seorang sinematografer dan juga seorang musisi. Ada Ernest Prakasa, ada Raditya Dika juga yang merupakan seorang stand-up comedian, penulis, aktor, content creator, dan lain-lain. Ada Ika Natasha yang juga merupakan seorang penulis dan juga seorang bankir. Saat ini saya juga menjalankan beberapa roles. Saat ini saya menjalankan sebuah creative consulting. Selain itu saya juga pembuat konten di YouTube. Selain itu saya juga seorang pengajar di salah satu kampus. Nah, kebetulan saya juga suka menulis. Saya menulis beberapa skrip untuk web series dan juga untuk iklan TV, sekaligus juga untuk video company profile perusahaan. Selain itu saya juga aktif mewakili perusahaan berbicara kepada stakeholders-nya. Nah, jadi bayangkan ya kalau misalkan ada seorang yang bertanya, "What do you do for a living?" Nah, bagaimana saya harus menjelaskan semua aktivitas tadi itu kepada orang tersebut? Nah, biasanya supaya aman dan supaya mudah, saya hanya menjawab ketika ditanya itu adalah saya adalah seorang pengajar. Meskipun ada sedikit perasaan, mungkin saya merasa bahwa saya menghilangkan beberapa opportunity yang mungkin bisa saya dapatkan. Tetapi saya memilih untuk ambil jawaban gampangnya aja. Jadi ketika ditanya orang, saya selalu menjawab, saya adalah seorang pengajar, titik. Begitu juga waktu kita di SD atau sekolah dasar ya, kita sering sekali dibiasakan untuk memilih satu profesi, sehingga orang-orang yang kemudian multipotensi atau ingin mengerjakan beberapa hal, dianggap seringkali tidak lazim. Saya juga pernah ditanya oleh tim saya dan juga beberapa mahasiswa saya, sebenarnya Pak Oki ini ngerjain apa sih kok sepertinya ada banyak sekali yang kemudian dilakukan. Nah, kadang saya berpikir ya kenapa tidak juga ya, kenapa kita harus mengkotakkan diri dalam satu bidang profesi saja. Nah, buat saya, dengan saya mengerjakan beberapa roles tertentu, itu justru membantu saya untuk dapat connecting the dots-nya masing-masing dan menemukan hubungan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Justru saya bisa sedikit lebih stres ketika saya dipaksa untuk kemudian dikotakkan satu bidang ini saja dan kemudian lakukan. Nah, jadi ketika kamu merasa hal itu sama dengan kamu, sebenarnya kamu nggak aneh. Karena itu adalah kamu termasuk orang-orang yang multipotensial. Nah, multipotensial ini sebenarnya bukan istilah baru. Ini adalah salah satu istilah yang sudah muncul di masa lalu, yang disebut orang dengan namanya Renaissance people. Ini adalah salah satu istilah untuk orang-orang seperti kamu dan juga saya. Nah, menjadi orang-orang yang multipotensial itu berbeda dengan seorang generalis ya, atau yang kemudian sering disebut orang dengan jack of all trades atau master of none. Orang-orang multipotensial itu lebih cenderung kepada M-shaped people atau orang-orang yang menekuni beberapa bidang sekaligus secara mendalam. Pencetus kata multipotensi itu adalah Emily Wapnick. Nah, menurut Emily Wapnick, maka ada beberapa keunggulan dari orang-orang multipotensi. Nah, yang pertama itu adalah idea sintesis. Jadi orang-orang yang multipotensi akan lebih mudah untuk yang tadi itu, connecting the dots, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide baru yang mungkin bisa mereka
keluarkan. Nah, keunggulan yang kedua itu adalah adaptability. Orang-orang seperti ini akan lebih mudah menyesuaikan diri ketika ditempatkan di roles yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu skills yang menurut Fast Company sangat dibutuhkan untuk menghadapi zaman yang dengan cepat berubah. Nah, keunggulan ketiga orang-orang multipotensi ini adalah orang-orang yang rapid learning, pembelajar cepat. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting juga untuk masa-masa seperti sekarang. Mereka akan dengan cepat menyerap ilmu baru. Sebagai penutup, saat ini dunia tengah dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah yang sifatnya cukup kompleks, seolah semuanya saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang sifatnya multidimensi, yang tidak hanya melihat dari satu perspektif, tetapi dapat melihat dari multi perspektif lainnya. Kehadiran orang-orang multipotensi diharapkan dapat melengkapi organisasi supaya dapat lebih agile dan juga dapat lebih beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada di sekitar. And here's to a better life.